Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mordi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan smart home dengan Internet of Things yang menggunakan Cisco Pocket Tracker. Yang mana ini merupakan adalah salah satu tugas dari mata kuliah Internet of Things. Yang mana struktur smart home yang akan kita buat akan seperti ini, yaitu ada beberapa perangkat yang terhubung ke wireless router yang akan dapat kendalikan melalui laptop atau PC. Nah, mari kita akan coba membuat smart home yang seperti ini. Nah, pertama-tama itu kita harus menyediakan semua jaringannya terlebih dahulu. Di server, laptop, dan switch, kemudian wireless routernya. Nah, kemudian yaitu untuk kita kemudian menyediakan perangkat-perangkat yang akan dihubungkan, seperti kipas, lampu, kemudian garasi, pintu, jendela, smoke detector, water drain, dan kemudian sirine. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menghubungkan server dahulu ke switch dan router dan laptop. Nah, setelah kita berhasil menghubungannya, maka kita akan men-setting di servernya. Kita pilih desktop, kemudian IP configuration, dan IP address yang kita gunakan adalah 168.198.168.0.10. Kemudian subnetnya akan otomatis terisi, dan kemudian untuk default gateway-nya yaitu 198.168.0.1. Nah, setelah selesai kita masuk ke service dan kita ke bagian AAA ini, dan kita harus mengisi client name-nya. Kemudian di sini kita akan buat home, kemudian IP client-nya yang seperti tadi yang kita isi 168.168.0.1. Kemudian secret-nya yaitu isi pas 123, kemudian add. Nah, kemudian kita juga harus menambahkan perangkat-perangkat yang akan dihubungkan, seperti fan, kemudian add light, lampu, kemudian add juga, begitu seterusnya untuk perangkat yang lain. Nah, setelah selesai maka kita harus mengaktifkan service AA ini. Nah, klik on. Nah, kemudian kita ke wireless routernya ini untuk konfigurasinya. Itu masuk ke GUI, wireless, dan di network name-nya ini harus kita ubah menjadi home seperti yang tadi yang kita setting di servernya. Kemudian save setting. Kemudian masuk ke wireless setting, ubah ininya ke seperti mode-nya ke WPA2 Enterprise. Kemudian ininya itu isi dengan radius servernya tadi. Itu 192 168 0 10. Dan kemudian yang untuk secretnya ini itu pas 123.
sama seperti yang diisikan di server tadi. Kemudian save. Nah, setelah selesai, maka kita harus men-setting pada bagian perangkat ini pada fan, yaitu kemudian advance, config, dan pilih network adapternya itu PD IoT NM1W. Yang ini merupakan wireless, yaitu untuk terkoneksi secara wireless. Kemudian pilih config wireless dan SSID ini sesuaikan dengan home. Kemudian pilih WPA2 atau WPA2. Kemudian kan isi sesuai dengan namanya tadi, yaitu fan. Nah, seperti ini. Maka lakukan juga sama dengan perangkat-perangkat yang lain. Like, advance, config, wireless, PA, like. Kemudian untuk garage juga, untuk pintu bagasi, garasi, config, home, WPA. Kita akan melakukan untuk semua perangkatnya. Oh, sini ada kesalahan ternyata. 192 harusnya. Soalnya harus desktopnya juga ada kesalahan. Aku buat dulu. Nah, akhirnya semuanya tersambung, sudah tersambung. Nah, mari kita lanjutkan lagi untuk menyambungkan yang lain ke wireless routernya.
water drain yang belum terhubung, mari kita cek lagi ke servernya. Service AA, mari kita lihat. Ternyata tulisannya itu ada drain water, bukan water drain. Jadi kita sesuaikan saja. Drain. Nah, semuanya sudah mulai terhubung. Kemudian untuk mengaktifkan registration servernya, yaitu kita harus ke server, kemudian klik EOT, kemudian on kan registration servernya. Kalau sudah on, kemudian kita pergi ke laptopnya dan masuk ke desktop. Dan untuk pertama kali kita harus mengatur IP configuration-nya. Pilih aja langsung DHCP, maka IP address-nya akan otomatis langsung ada. Kemudian balik lagi ke desktop dan pilih web browser dan masukkan IP tadi 168.0.10. Nah, sekarang kita udah masuk ke servernya dan kita harus melakukan registration di server. Pilih sign up dan masukkan nama, username admin, untuk passwordnya admin juga, dan create. Nah, pada servernya ini belum ada device atau perangkat yang terhubung, maka kita harus menambahkan remote server pada tiap perangkatnya. Kemudian untuknya itu caranya itu ya, klik perangkatnya, kemudian terus ke bawah dan checklist remote server, dan masukkan IP-nya tadi 10, usernya tadi yang sudah kita bikin admin, terus connect. Nah, kalau sudah menjadi refresh seperti ini berarti sudah terkoneksi. Bisa kita lihat. Nah, untuk fan-nya sudah terkoneksi. Jika kita pencet, dia akan hidup, mati. Nah, kita akan menghubungkan semuanya ini ke remote servernya. Caranya itu sama, masukkan IP, kemudian username dengan password, connect. Nah, seperti yang terlihat, semua perangkatnya sudah terhubung. Dan jika kita melakukan pengetesan, yaitu pada jendela, jika diklik, maka jendela terbuka, maka perangkatnya sudah terhubung ke server dan bisa dikendalikan dari jarak jauh. Nah, selain menghubungkan perangkat itu, kita juga bisa men-setel condition. Contohnya itu seandainya jika
status lampu off, maka kipas juga off. Nah, seperti ini dulu. Kita oke. Kipas seandainya namanya. Nah, balik ke home. Kita hidupkan kipasnya. Lampu hidupkan. Nah, seperti ini. Condition itu seperti ini. Jika lampu hidup, maka kipasnya juga akan hidup. Kalau lampunya mati, maka kipasnya akan mati. Seperti itu. Nah, jika kita hidupkan tidak bisa karena lampunya mati. Tapi kalau lampunya kita hidupkan, kipasnya akan bisa menyala. Nah, hal ini bisa kita lakukan pada yang lain, yaitu condition yang lain. Kita tambahkan misalnya kebakaran. Kebakaran. Yang mana oh, kebakaran. Yang mana untuk triggernya itu adalah smoke detector. Yang jika alarmnya true, maka water drain statusnya akan on. Dan bisa juga bisa menambahkan yang action yang lain, yaitu dengan siren status on. Maka ketika smoke detector mendeteksi asap, maka water drain akan dinyalakan dan juga sirene akan berbunyi seperti itu. Ya, mungkin sekian penjelasan tentang Internet of Things Smart Home dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, atau penjelasan yang salah, mohon dimaafkan juga. Sekian, terima kasih.